Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Nuri Fajriani dari kelas TI 1A. Di sini saya akan melanjutkan lagi untuk penjelasan modul 2 kemarin. Modul 2 yang belum selesai nih ya. Kemarin baru sampai jumlah kota nih ya. Selanjutnya kita masuk ke perulangan for. Langsung aja ya teman-teman, langsung saya jelasin untuk perulangan for. Di sini kita untuk perulangan kota nih ya. Untuk C sama dengan 0, C kurang dari D, dan C plus plus. Jadi di sini C itu nilai awalnya nanti bernilai 0. C akan dilakukan perulangan sampai kurang dari D, dan C mengalami penambahan ya teman-teman. Selanjutnya untuk tampilan ini sama itu sesuai keinginan kita masing-masing aja. Selanjutnya di sini untuk menampilkan nama kota itu misal kota ke-1 nih ya, kita panggil array-nya nih. Array kan itu indeksnya kita udah mulai dari 0 nih, udah ada datanya ya. Jadi 0, nggak mungkin kan kita tampilkan data ke 0, jadi kita modifikasi, kita tambahkan 1. Jadi akan nanti biar tampilannya itu nama kota ke-1. Kemudian nantinya akan disimpan ke variabel nama kota. Nah, variabel nama kota itu kan bertipe string nih, jadi kita menggunakan getLine ini buat nyimpennya ya teman-teman. Jadi, karena nama kota berada di dalam struct kota atau struct kt, ini struct yang nama barunya, dan struct kt itu di dalam struct prof, dan struct prof itu berada di dalam struct nkr atau negara, jadi nanti saat menyimpannya itu kita getLine, check-in, koma, kemudian struct yang jangkauannya paling luas yaitu nkr atau negara, kemudian titik, kemudian prof, dan titik lagi untuk struct kt atau kota, kemudian baru variabel nama kotanya ya teman-teman. Selanjutnya untuk nama bupati itu kita tampilannya biar nama bupati, misal nama bupati Kebumen ya teman-teman. Jadi kita untuk menampilkan tulisan Kebumen tanpa kita mengetik, kita panggil saja variabel nama kota yang tadi kita buat nyimpennya teman-teman, ya buat nyimpen input datanya ya. Jadi kita panggil struct di sini struct negara, kemudian struct provinsi array ke A, kemudian struct kota ke C array ke C, dan nama variabel nama kota. Selanjutnya nanti itu nama bupati kita simpen di variabel bupati ya teman-teman. Nah, variabel bupati itu bertipe string, jadi kita menggunakan getLine. Jadi untuk bentuknya itu sama seperti yang nama kota. Begitu juga penjelasannya ya teman-teman. Jadi saya langsung loncat ke bawah aja ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi itu yang atas itu buat menginputkan datanya ya teman-teman. Nah, ini untuk yang selanjutnya ini buat menampilkan datanya ya. Jadi menampilkan data yang udah kita inputkan nih. Nah, di sini nama programnya kita tampilkan, tugas modul 2 praktikum struktur data Nuri Fajriani. Kemudian kita tampilkan nama negara yang udah diinputkan nih. Nah, kita cukup panggil variabel nama negara beserta struct-nya. Jadi kita struct-nya terlebih dahulu, baru nama negaranya. Kemudian kita panggil nama presiden yang udah diinputkan nih teman-teman. Jadi kita cukup panggil struct negara dan presiden. Variabel presiden ya, tadi kan disimpan di presiden. Kemudian untuk provinsi, menampilkan provinsi kan kita menggunakan perulangan tadi ya, jadi kita pertama untuk for pertama untuk provinsi ya, jadi A itu nilai awalnya 0, A kurang dari B, dan A plus plus. Ini nanti udah dijelasin di atas ya teman-teman, atau di part sebelumnya juga udah dijelasin. Jadi kita langsung ke menu utamanya. Di sini kita akan menampilkan provinsi yang udah diinputin nih teman-teman. Jadi kita cukup panggil dari variabel nama provinsinya. Nah, jangan lupa setiap pemanggilan itu kita panggil struct-nya ya. Struct yang berkaitan dengan nama provinsi tersebut. Di sini ada struct negara dan struct provinsi array ke A. Karena di sini lebih dari satu data, jadi kita gunakan array agar itu tidak bertumpukan ya. Selanjutnya untuk gubernur, untuk menampilkan gubernur yang udah diinputkan, kita juga memanggil variabel gubernur. Kemudian juga struct-nya yang berkaitan ya. Kota di sini misalnya kota di Jawa Tengah nih ada berapa, jadi kita tampilin aja nih nama kota di Jawa Tengah. Berarti kita biar nggak nulis Jawa Tengahnya, itu biar otomatis kita panggil aja nih nama provinsi yang udah diinputkan tadi. Jadi kita panggil variabel nama provinsi dan struct-nya ya seperti yang atas ini. Jadi penjelasannya itu hampir sama semua teman-teman.
Selanjutnya ini untuk for kedua itu untuk menampilkan kotanya nih. Nah, di sini C nilai awalnya itu 0 dan C diulang selama sebanyak jumlah kota yang diinputkan, kemudian C mengalami penambahan ya teman-teman. Nah, di sini untuk menampilkan nama kotanya itu kita panggil saja variabel nama kota. Tadi kan kita inputkan disimpan di nama kota nih. Kita panggil aja nih buat pemanggilan nama kota pada struct itu seperti apa bentuknya, sama seperti yang atas ya teman-teman. Cuma kita tambahkan dengan struct kota karena nama kota berada di dalam struct kota. Nah, untuk bupati atau nama bupatinya juga sama, kita panggil aja bupati. Kemudian struct-nya juga mengikuti di depannya teman-teman. Selanjutnya untuk tampilan akhirnya juga itu kita mengikuti sesuai selera kita masing-masing, kemudian diikuti dengan get C atau untuk menampilkan karakter yang telah diinputkan dan diakhiri dengan tanda tutup kurungnya. Selanjutnya saya akan mencoba ini buat buat ngeran ya teman-teman. Kita compile. Oke teman-teman, kita harus run ya teman-teman. Gimana sih ya? Nah, kita run ya teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman, terjadi sedikit kendala tadi ya. Jadi langsung aja kita run coba programnya. Jadi di sini menginputkan nama negara Indonesia, terus nama Presiden Joko Widodo ya, salah nih. Oke, maaf. Joko Widodo, kemudian jumlah provinsi 2, misalnya Jawa Tengah nih. Kemudian nama gubernurnya Ganjar Pranowo. Jumlah kota ada 2, Kebumen. Namanya Arif misalnya S. Nama kota kedua Cilacap. Nah, untuk namanya misalnya Muhammad B. Terus provinsi kedua Jawa Barat. Nama gubernur Jawa Barat misalnya Dadang Irian. Nah, jumlah kotanya 2, misalnya Bekasi, bupatinya itu Burhan M. Nama kota kedua misalnya Bogor. Bogor typo, sorry maaf ya teman-teman. Bogor. Nama bupatinya misalnya Kunta. Nah, ini jadi nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian udah selesai ya teman-teman, programnya berhasil dibuat. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.